Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita di pagi hari yang cerah ini kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati berbagai karunia Allah Subhanahu wa taala, terutama karunia iman dan takwa dan juga kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah kita bisa lanjutkan dengan acara kajian yang bertemakan Istiqbal Ramadan atau Tarhib Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, waktu dan umur panjang kepada kita untuk bisa menjumpai Ramadan yang sebentar lagi akan menyapa kita insya Allah di hari Selasa ya, insya Allah ya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita serta saudara-saudara kita seluruhnya senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti ajaran dan juga sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti tadi yang disampaikan oleh imam kita bahwasanya Pak Ketua DKM, mohon maaf ya, bahwasanya kita akan menyambut ya bulan yang istimewa bagi kita, terutama buat orang-orang yang memiliki keyakinan tentang bulan yang mulia ini. Dan manakala kita memiliki keyakinan terhadap bulan yang mulia ini, bahwasanya ini bukan bulan yang biasa, dan cara kita untuk menyambutnya, cara kita untuk menghadapinya itu bukan dengan hal biasa, karena kita memang memiliki sunnah yang seperti itu. Ya, kita ini kan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, itu ketika melakukan sesuatu itu bukan hanya berdasarkan intuisi kita semata, akan tetapi memang berdasarkan ajaran yang sudah ada, sunnah-sunnah yang sudah ada. Karena itu di dalam surat Al-Fatihah itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti jalan mustaqim ya, Siratal mustaqim, jalan yang lurus itu bukan jalan yang biasa-biasa, tapi jalan yang sudah ditegaskan oleh Allah, yaitu siratal ladzina
an'amta alaihim, ya, yaitu jalan yang orang-orang yang engkau beri nikmat, ya. Ini artinya bahwasanya kita ini ketika melakukan sambutan terhadap Ramadan itu bukan ngarang sendiri, tapi kita sudah mengikuti apa yang sudah terbiasa dilakukan oleh para ulama yang terdahulu, ya. Nah, karena itu budaya-budaya yang sudah terbiasa dilakukan ini, ya, mesti terus kita lestarikan. Apa yang sudah menjadi budaya di tengah masyarakat kita, terutama, ya, biasanya ini memang bersumber dari budaya yang sudah dilestarikan oleh ulama-ulama terdahulu, terutama yang biasanya di pesantren, ya. Pesantren itu kalau menjelang Ramadan, ya, itu memang persiapannya juga istimewa, ya. Kajian-kajian yang biasanya hanya 1-2 pertemuan sehari itu bertambah, gitu ya. Ya, kitab yang dibaca juga ditambah, gitu ya. Jamnya juga ditambah, khataman Qur'annya juga ditambah, kira-kira begitu. Nah, ini sudah dilestarikan oleh ulama-ulama terdahulu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu kalau kita bicara tentang menyambut Ramadan, ya alangkah baiknya kalau kita sedikit membuka tentang bagaimana baginda Rasulullah SAW bersama sahabatnya menyambut Ramadan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baginda Rasulullah SAW ketika Ramadan itu mau datang, beliau itu memberikan kabar gembira, ya. Memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya Ramadan ini akan datang, ya. Artinya baginda Rasulullah SAW itu ketika mau datang Ramadan itu tidak hanya diam saja. Nah, kalau bulan-bulan yang lain kan baginda Rasulullah juga enggak menyampaikan hal itu, gitu ya. Mau datang bulan Muharram itu enggak dikasih tahu begitu. Tapi baginda Rasulullah ketika datang bulan Ramadan itu memberikan informasi, gitu ya. Ini mau datang bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan yang lain kan ya tidak dikasih tahu. Nah, apakah para sahabat itu nggak tahu kalau mau datang Ramadan sehingga perlu dikasih tahu? Ya. Harusnya kan sudah tahu, sudah pasti kan gitu. Bahwasanya bulan Ramadan sudah pasti tahu. Ini sebentar lagi juga akan Ramadan kan gitu. Nah, akan tetapi Rasulullah SAW tetap memberikan kabar itu kepada sahabat-sahabatnya. Ini berarti memang bulan ini adalah bulan yang istimewa, ya. Nah, kalau kita sebut ini sebagai bulan yang istimewa, tentu ketika dia datang itu kita tidak biasa-biasa saja, gitu. Tapi kita memberikan sambutan yang istimewa. Rasulullah SAW bersabda ketika mau datang Ramadan itu, atakum Ramadan syahrun mubarak. Akan datang kepada kalian bulan Ramadan yang merupakan bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diberkahinya itu dengan cara faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ya kepada kita, kepada kalian ya untuk puasa di bulan itu. Nah, bulan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan ya, tufattahu fihi abwabus sama. Yang menyambut itu bukan hanya kita sebagai umat manusia, umat muslim yang ada di bumi ya. Tapi
ahlus sama. Ya, penghuni langit itu juga menyambutnya. Sehingga disebutkan pintu-pintu langit itu dibuka. Ya, tufattahu fihi abwabus sama. Ya, di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya sama ini maksudnya adalah al-jannah, surga. Ya, artinya penghuni langit, ya, penghuni surga, pintu-pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya. Ya, kalau rumah itu kalau sedang open house gitu, ada pejabat kemudian open house, berarti ada yang istimewa kan gitu. Nah, kira-kira bulan Ramadan juga demikian. Kira-kira Allah Subhanahu wa taala itu sedang open house lah gitu, Pak. Ya. Membuka pintu-pintu surganya. Wa tughlaqu aw tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan pintu neraka itu ditutup gitu ya. Ini maknanya sebenarnya sangat banyak. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ini maknanya sangat dalam sebenarnya. Artinya kesempatan di bulan Ramadan itu adalah kesempatan kita melakukan berbagai macam kebajikan. Ya. Artinya di bulan Ramadan itu ya peluang-peluang melakukan kebajikan itu terbuka lebar, sebaliknya peluang-peluang melakukan kemaksiatan itu ditutup sebisa mungkin. Makanya kita juga saksikan bagaimana gegap gempitanya umat Islam ketika datang bulan Ramadan itu ya sedemikian rupa luar biasanya ya. Jadi, mereka persiapan fisiknya, masjid biasanya dicat gitu ya. Kajian rutin dihentikan dalam rangka memang untuk menyambut menjadwalkan secara istimewa ya kajian-kajian di bulan Ramadan. Speaker diperbaiki gitu ya. Toilet juga diperbaiki, mungkin karpetnya juga dibelikan yang baru. Ya, dipersiapkan di bagian luar ruangan, ya mengantisipasi membeludaknya jamaah dan seterusnya. Ya, ini memang bukti bahwasanya kita ketika mau bulan Ramadan ini mempersiapkan diri kita untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Jadi di dalam bulan yang mulia selama 29 atau 30 hari itu, selama itu ya kita istimewakan dengan berbagai macam ketaatan ya. Masih ada satu malam ya, malam yang paling istimewa ya, yaitu malam Lailatul Qadar ya, atau Lailatul Qadar ya, yang dikatakan khairun min alfi syahr ya, yang lebih baik dari 1000 bulan ya. 1000 bulan atau kalau dihitung itu kira-kira sekitar 83 tahun ya. Jadi satu bulan itu dilipat gandakan segala macam pahala kebajikan di situ, ditambah lagi satu malam ya. Malam Pak ya, nggak siang ini. Jadi kalau cari malam Lailatul Qadar itu dia di malam hari Pak. Kadang-kadang itu kejar juga nggak kebagian, siang nggak ada di situ. Di malam hari, malam-malam ganjil ya. Malam 21, malam 23, malam 25, 27 dan 29 ya. Ya kira-kira cuman kita bisa cari di 5 malam Pak ya. Ya kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan ini ya, buat kita semuanya.
Ya, kalau kita memahami usia kita ini sangat terbatas, amal kita juga sangat terbatas. Ya, Allah memberikan waktu kepada kita 24 jam ini kan nggak bisa kita isi semuanya dengan ketaatan, Pak. Ya, bahkan ya paling sedikit banget yang kita bisa berikan di hari itu, ya di 24 jam. Nah, apalagi malamnya, ya, cuman separuhnya, itu pun masih bisa sebagian besarnya kita isi dengan tidur. Nah, makanya di malam itu baginda Rasulullah SAW nggak tidur, kira-kira begitu di malam Lailatul Qadar itu. Diisi dengan ketaatan, gitu ya. Karena baginda Rasulullah memberikan kesadaran kepada kita bahwasanya ini hanya setahun sekali, ya. Setahun sekali yang nilainya itu sama dengan 83 tahun. Ya. Nah, sekarang usia kita ini berapa sih? Kan nggak nyampe segitu. Mana ada orang usianya bisa sampai segitu dan bisa diisi semuanya dengan kebajikan, kan nggak ada. 83 tahun, 20 tahunnya kan buat main-main aja kan gitu, Pak. Kan gitu. Nah, sisanya ya paling berapa jam sehari bisa kita habiskan untuk ketaatan. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan istilahnya diskon besar atau dispensasi besar harga surga, kira-kira begitu. Ya. Jadi 83 tahun itu kan ya kalau kita dikasih itu selama usia kita produktif kita untuk melakukan ketaatan bisa berarti kita luar biasa berapa ribu tahun. Nah, makanya kalau kita ini hanya mengandalkan kalkulasi hitung-hitungan masuk surga atau balasan yang kita terima di akhirat itu hanya mengandalkan amal kita, gitu ya. Ya kira-kira balasan kita di surga ya hanya mungkin beberapa tahun kalau hitungan kalkulasinya begitu atau ribuan tahun. Tapi kan balasan Allah Subhanahu wa taala di surga itu kan kita khalidina fiha abada. Ya kan gitu. Kekal selama-lamanya. Kalau kekal selamanya itu kan enggak hitungan seabad 2 abad, tapi ya selama-lama-lamanya kan gitu ya. Nah, kalau kita hanya dikasih usia 63 tahun, terus kita hitung bahwasanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, ya kalau hitungan kalkulasi biasa mana mungkin dibalas selama-lamanya, orang kita usia kita cuma 63 tahun kan gitu ya. Makanya kalau kita membaca salah satu bukunya Ibnu Athaillah, ya, yang menurut sebagian orang itu dianggap kontroversial, ya, bab pertama atau hikmah pertama yang beliau sampaikan di dalam kitab itu adalah orang itu jangan mengandalkan amal gitu, di dalam kita berislam itu. Jangan mengandalkan amal karena memang kalau kita mengandalkan amal memang balasan kita nanti di akhirat itu semata-mata karena amal kita, kan enggak? Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga usia kita cuma 63 misalnya atau kurang lebih segitu gitu ya. Tapi balasan kita selama-lamanya. Kan itu bukan karena amal berarti, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu juga disebabkan oleh amal kita. Tapi posisi kita di surga itu ya itu semata-mata ditentukan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ala la yadkhulul jannata ahadun bi amalin. Ya, ingatlah bahwasanya kalian itu atau seseorang itu masuk surga itu bukan karena amalnya. Kemudian baginda Rasulullah ditanya, wala anta ya Rasulullah, apakah juga engkau wahai Rasulullah termasuk di dalam orang-orang itu? Kata baginda Rasulullah, wala ana illa ayatagummadani Allahu bi rahmatin minhu. Termasuk saya
kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepadaku. Ya, ini artinya bahwasanya kita masuk surga itu adalah semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hitungan kalkulasi awal kita mah nggak nyampe, Pak. Itulah. Nah, makanya di sini para ulama kemudian banyak yang memperdebatkan loh. Kalau gitu buat apa amal kita kan gitu ya. Pertanyaan selanjutnya. Buat apa amal kita kalau yang menyebabkan masuk surganya itu karena rahmat Allah. Ya. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya masuknya kita ke surga itu semata-mata memang karena rahmat Allah, tapi posisi kita di surga, di mana kita berada, di level berapa kita ada, itu ditentukan oleh amal kita, kan gitu. Nah, itu penjelasan para ulama. Jadi kita nanti di surga Aden, surga Firdaus, lewat pintu mana, nah itu baru ditentukan oleh amal kita. Itu pun kalau amal kita ikhlas karena mardhatillah, gitu ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang harus kita pahami bahwasanya ahlus sama, penduduk langit, penghuni langit itu menyambut bulan Ramadan ini dengan gegap gempita, maka kita juga ya sebagai umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga harus menyambutnya dengan gegap gempita, dengan mengistimewakan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau di bulan-bulan lain ya itu kan nggak ada orang tahril hilal. Budayanya di salaf dulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya dan seterusnya, tidak ada taharil hilal kalau ada bulan bulan apa yang mau datang kan gitu ya. Ya, kecuali Dzulhijjah ya. Kalau Dzulhijjah kan memang ada ibadah. Ramadan dan Dzulhijjah itu juga istimewanya karena ketika mau masuk bulan itu orang taharil hilal. Ya, melihat hilal. Ini sudah mulai bulannya apa belum kan gitu ya. Nah, ini mengindikasikan kepada kita yang pertama bahwasanya untuk menyambutnya itu sampai kita juga nengok, ini sudah mulai apa belum kan gitu. Kalau bulan lain ya biasa gitu kan. Tapi di bulan ini kita diperintahkan untuk taharil hilal. Ya. Taharil hilal itu artinya bersiap-siap untuk mengamati apakah ini sudah masuk bulan baru atau belum kan gitu. Nah, ini kan berarti istimewa memang kan gitu. Makanya kita ketika memasuki bulan baru itu ya kita taharil kita. Nah, pertanyaannya adalah, loh bukannya memang bulan itu sudah pasti Pak hitung-hitungannya. Kok kenapa mesti tahari kan gitu ya. Ya taharinya tentu ini yang dimaksud adalah pertama dengan melihat hilalnya kan gitu ya. Karena metodenya itu salah satu metodenya adalah memang dilihat secara fisik. Yang kedua tentu adalah tahari dengan cara hisabnya gitu ya. Nah, makanya kita sebelum masuk Ramadan itu kan kita sudah dikasih informasi. Biasanya nanti mulai bulan Ramadan itu ya itu adalah hari ini, tanggal ini itu sudah dikasih tahu. Ya, seperti yang di tahun ini ya jauh-jauh hari kita sudah tahu informasinya. Ya, Muhammadiyah sudah menentukan hari Selasa kan gitu ya. Nah, berapa? Kamis ya? Ya, Kamis. Nah, nanti NU-nya baru nunggu hilalnya dulu. Meskipun ini metode yang sudah bertahun-tahun ya, itu diterapkan dan tentu Muhammadiyah sudah punya caranya dan NU juga punya caranya atau MUI sudah punya caranya atau Departemen Agamanya gitu ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya bahwasanya ketika kita mau memasuki bulan Ramadan itu yang juga tidak kalah pentingnya
itu adalah qada usyam. Ya, qada usyam itu mengganti utang kita, kira-kira gitu, melunasi utang kita, terutama utang puasa. Ya, ini biasanya kalau kaum laki-laki jarang, Pak. Biasanya udah selesai, kalau punya itu udah langsung diselesaikan. Biasanya ibu-ibu yang suka masih mepet-mepet itu baru dikodok kan gitu ya, nggak tahu ya, urusannya mungkin banyak Pak ya. Ya, waktu sucinya juga nggak banyak, kesibukan banyak gitu ya, kadang-kadang sampai mendekati Ramadan baru diselesaikan. Nah, ini jangan sampai kemudian dilewati lagi ya. Karena menurut fikih itu sebagian atau jumhur ulama mengharuskan sebelum masuk Ramadan yang baru itu utangnya sudah diselesaikan gitu ya. Terutama utang puasa Pak ya. Kalau utang yang lain ya kalau bisa dilunasi juga Pak. Ya, jadi utang-utang yang lain itu juga harus dilunasi. Nah, misalnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita gitu ya, annaha kanat taqdima 'alaiha fi syahri Sya'ban. Id akhrajal al-Imam al-Bukhari fi sahihi annaha qalat kana yakunu alayya as-saumu min Ramadan fama astati'u an uqdiya illa fi Sya'ban. Nah, ini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya beliau ini ya melunasi hutangnya itu sampai di bulan Sya'ban, mendekati Ramadan baru diselesaikan hutang puasanya gitu ya. Karena beliau Ummul Mukminin mungkin sibuk gitu ya. Sibuk menemani Rasulullah SAW, kadang sering keluar perjalanan atau jihad atau yang lain kan gitu ya. Atau mengajarkan hadis karena beliau memang salah satu perawi hadis gitu ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini tentang qada usyam. Jadi tentu kalau bisa ya utang-utang yang lain juga dilunasi Pak ya. Utang kepada Allah terutama ya. Nah, kita tidak ada yang tidak punya utang kepada Allah ya. Orang melakukan kemaksiatan, salah itu ya punya utang kepada Allah. Melunasinya ada dengan apa? Ya dengan taubat kan gitu ya. Ya kalau kita punya utang kepada Allah, oh ya Allah, saya masih punya utang, kesalahan saya banyak, gitu ya lunasi kan gitu. Nah, punya utang kita kepada manusia, kesalahan-kesalahan, ya kita minta maaf kan gitu. Itu budaya yang baik itu kalau di masyarakat kita ini, kalau menjelang Ramadan ya terutama minta maaf kepada keluarga kita, gitu ya, saudara-saudara kita, tetangga kita, gitu ya. Terutama jamaah masjid yang minta maaf, gitu ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seseorang itu minta maaf, entah itu kepada Allah dengan cara bertobat atau kepada manusia, ya, ini sebenarnya diisyaratkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya, bahwasanya ketika Lailatan nisfi min Sya'ban, ya, di malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala la yattali'u ya ila ahlil ardi, ya. Allah itu bahasanya la yattali itu kalau makna secara literasi atau lahiriah kan menampakkan diri ya. Ya. Padahal Allah itu kan gaib, tapi di situ hadisnya la yattali'u, menampakkan diri kan ya. Tapi mana nggak nampak, maksudnya ini bermakna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hadir kepada hambanya, kira-kira begitu. Hadir kepada hambanya untuk apa? Fayaghfiru li jami'iz dzunub. Allah Subhanahu wa taala hadir untuk mengampuni hamba-hambanya. Seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk yang punya dosa ya kemudian bertobat atau tidak bertobat, diampuni enggak?
Ya ada yang sempat bertobat, ada yang enggak, ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan illa untuk dua orang, kecuali dua orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li musyrikin, pertama orang yang musyrik. Ya. Karena dosa syirik kalau enggak sempat taubat itu enggak diampuni. Kan gitu. Karena termasuk dosa besar yang memang itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang kedua ya, limusyahinin, kepada orang yang memusuhi saudaranya. Ya. Kalau memusuhi saudaranya nggak sempat minta maaf, kira-kira diampuni nggak? Sampai meninggal dunia nggak sempat minta maaf, nggak dalam hatinya juga masih belum memaafkan, kira-kira gitu ya. Ya ini ya kata baginda Rasulullah belum diampuni kalau belum minta maaf kan gitu. Limusyahinin, orang yang mukhasimin sadiqahu au akhahu, ya, memusuhi saudaranya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan perhatian yang satu ini? Ya. Di sebelum Ramadan kita minta maaf, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terutama kalau yang punya dosa syirik, ya, bertaubat segera. Ya. Mungkin melakukan kesyirikan, entah itu percaya kepada dukun atau bahkan mendatanginya, nanya. Nah, itu kan bagian dari situ, gitu ya. Di tengah-tengah masyarakat kita ini kan masih banyak Pak budaya seperti itu. Saya pernah dapat cerita itu di sepanjang jalan di dekat Cimanggis ini, Pak. Di sepanjang jalan itu orang menawarkan diri untuk penglaris istilahnya. Dukun penglaris yang keliling untuk menawarkan diri jasa agar dagangannya itu laris itu ada, Pak. Semuanya dikelilingi, didatangin, ditawarkan, itu kan aneh nih kalau ada yang masih, berarti kan masih ada yang mau kan gitu ya. Nah, ini salah satu dosa kesyirikan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau kita masih percaya dengan hal-hal seperti itu, maka segera dihentikan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah musyahid, orang yang memusuhi saudaranya. Ya. Nah, kenapa demikian? Kenapa kok ini masuk yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena hakikat dari tujuan takwa itu, ya, tujuan puasa itu adalah takwa. Takwa itu nggak akan bisa diraih kalau hati kita ini masih kotor, kan gitu. Gampangnya begitu. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, ya, at-taqwa hahuna, ya, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, wa asyara biyadihi ila sadri. Beliau mengisyaratkan tangan beliau ke dada beliau. Ya. Artinya takwa itu ada di sini. Kalau takwa itu ada di sini masih kotor, ya, berarti belum bisa mencapai hakikat takwa, kira-kira. Nah, di dalam Al-Quran itu juga ditegaskan bahwasanya tentang qalbun salim, ya Pak, tentang hati yang bersih itu, wa uzlifatil jannatul lil muttaqin, dan didekatkan surga itu atau orang-orang yang bertakwa itu dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat yang menjelaskan bahwasanya tidak masuk kecuali biqalbin salim, kecuali dengan hati yang salim. Artinya setelah Allah menjelaskan tentang orang takwa yang masuk ke dalam surga, Allah langsung menyusulkan bahwasanya orang itu tidak selamat kecuali dengan hati yang salim, ya, dengan hati yang bersih. Artinya kaitan antara takwa dengan hati yang salim, ya, salamatul qalb, ya, salamatus sadr,
itu sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Ya. Makanya setelah baginda Rasulullah menjelaskan tentang at-taqwa huna, ya, takwa itu ada di sini. Beliau menjelaskan bahwasanya seorang muslim itu tidak boleh menyakiti saudaranya, ya, tidak boleh menzalimi saudaranya, tidak boleh membiarkan saudaranya, kan gitu ya. Kan ini memberikan perhatian bahwasanya takwa dengan kebersihan hati itu dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan, erat kaitannya, kira-kira begitu, ya. Nah, kalaupun kita punya konflik dengan saudara kita, ya sebisa mungkin ya kita selesaikan sebelum Ramadan datang, Pak, kan gitu. Paling enggak itu ya hati kita memaafkan lah, gitu ya. Sebelum tidur kita memaafkan beliau, merelakan. Mungkin hak kita diambil ya, kalau itu belum selesai ya Allah, mudah-mudahan saya bisa memaafkan, gitu ya. Diusahakan aja. Ada sebuah kisah yang mungkin kita semuanya sudah tahu, gitu ya. Tentang cerita tentang seorang sahabat yang berada di tengah-tengah baginda Rasulullah dan sahabatnya, melewati waktu itu di depan beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya sahabatmu tadi itu yang barusan lewat itu min ahlil jannah, termasuk penduduk surga, ya, penghuni surga. Nah, kemudian mereka bertanya-tanya, loh, istimewanya apa itu orang yang kok bisa min ahlil jannah, artinya dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Kemudian sahabat, kalau nggak salah Abdullah bin Umar, gitu ya, mengikuti sahabat yang satu ini, gitu ya, ingin tahu penyebabnya, gitu ya. Ya kalau mungkin di kita terus sahabat masuk surga ya biasa-biasa saja. Tapi ini diikuti, berarti memang pas sahabat yang lain itu juga haus tentang ilmu lah, gitu ya, penasaran penyebabnya apa, kan gitu ya. Nah, setelah ditanya ternyata memang kelebihannya juga nggak banyak, sholat malamnya juga nggak banyak, puasa sunnahnya juga nggak banyak. Terus beliau bercerita bahwasanya saya itu sebelum tidur selalu istilahnya merabah dirinya, kira-kira gitu, merabah dari dirinya, dan juga setelah itu bermuhasabah. Kalau dia pernah menyakiti orang atau disakiti orang itu betul-betul diselesaikan malam itu juga, ya, dimaafkan, ya, memaafkan, gitu ya, ya, memaafkan saudaranya yang mungkin menyakiti dia, ya. Setelah itu baru tidur. Pokoknya sebelum tidur itu diselesaikan dulu, ya. Jangan sampai tidur membawa dendam, tidur membawa kebencian dan seterusnya. Nah, itu dilakukan oleh beliau setiap malam. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian Rasulullah SAW memberikan jaminan kepada beliau untuk masuk surga atau salah satu penghuni surga, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan salamatus sadar, hati yang lapang, hati yang mudah memaafkan, kira-kira begitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ketika kita menyambut bulan Ramadan, itu juga tidak kalah pentingnya bahwasanya kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa, meminta kepadanya, meskipun kita tiap hari juga meminta, gitu ya. Minta agar kita ini tetap berada di jalan yang benar, ditingkatkan iman kita, gitu ya, ditingkatkan semangat kita, gitu ya. Seperti yang dicontohkan doa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, beliau berdoa kalau memasuki bulan Ramadan itu, Allahumma zidna, ya Allah tambahkan kepadaku, ya, tambahkan keimanan tentunya, tambahkan kesadaran, ya, tambahkan semangat, ya, untuk tetap berada di dalam keimanan. Wala tungkisna, jangan kurangi kami. Nah, ini tentu maksudnya ya secara umum ditambahkan keimanan, ditambahkan ketaatan, gitu ya.
ditambahkan pahala dan seterusnya, hal-hal yang positif gitu ya. Dan jangan kurangi kami termasuk di dalam hal-hal nikmat yang lain, tambahkan nikmat kepadaku gitu ya. Agar kita bisa memasuki bulan Ramadan ya dengan bekal yang lebih ya. Nah, jangan kurangi kami. Ini artinya apa? Kalau bulan Ramadan tahun yang lalu mungkin tidak banyak amal kita, ya kita tingkatin kan gitu. Ya, kita tambah gitu, bekal kita. Wa akrimna, dan muliakan kami. Wala tuhinna, dan jangan rendahkan atau hinakan kami. Wa atina, dan berikan kepada kami tentu nikmat dan yang lain yang bersifat positif. Wala tahrimna, dan jangan haramkan kepada kami kebaikan-kebaikan. Wa athirna, ya, dan utamakan kami. Wala tu'thir alaina, ya, ini maksudnya ya, jangan sampai kita ini diseret kepada hal-hal yang menjadikan kita kepada kemaksiatan. Wardi anna wardina, dan berikan ridho kepada kami gitu ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini salah satu doa yang biasa diucapkan oleh Umar bin Khattab ketika memasuki bulan Ramadan gitu ya. Juga doa yang disampaikan oleh Usaid bin Abi Thalib ya. Beliau berdoa, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ini biasanya yang sering kita baca habis sholat fardu, biasanya begitu. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, perbaikilah atau jadikan akibat urusan-urusan kami itu baik seluruhnya ya, dan berikan kepada kami ya, atau selamatkan kami dari kehinaan dunia dan azab akhirat ya. Dan masih banyak doa-doa lain ya yang insya Allah nanti kita akan baca di dalam warisan-warisan yang disampaikan oleh para ulama terdahulu. Bisa dicari, itu sangat banyak ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam doa yang tadi disampaikan oleh Umar bin Khattab bisa kita simpulkan ya, bahwasanya beliau berdoa Allahumma zidna ya. Ziyadah itu bisa bermakna zawad. Zawad itu apa? Bekal atau berbekal. Ya. Orang berbekal itu biasanya kan ya bisa dibilang banyak Pak, orang berbekal kalau mau safar terutama. Ya. Orang mau safar haji itu kan bekalnya banyak. Ya. Nyelengin, nabung gitu ya. Nanti dipersiapkan, yang mau ketika sudah balik apa yang sudah disiapkan itu pasti banyak. Nah, atau kita pulang kampung itu kan persiapannya juga banyak. Nah, kalau mau Ramadan persiapan kita apa kan gitu ya. Jangan sampai kemudian persiapan pulang kampung lebih banyak daripada persiapan menyambut Ramadan. Ya. Ini artinya berarti pulang kampung lebih penting daripada Ramadan kan gitu. Nah, harusnya sebelum Ramadan kita ini seakan-akan mau safar, bekalnya harus banyak kan gitu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu kita biasanya masuk Ramadan ini kan disebut tarhib Ramadan. Salah satu makna rohab ya, rahbun itu kan kalau kita ucapannya itu selamat datang ya. Sambutan itu rohaba yurohibu ya. Meskipun bahasa yang lain juga bisa disebut istiqbal dan seterusnya. Tapi salah satu makna rohab itu adalah memberikan ruang yang luas gitu ya. Ya. Untuk bisa kita isi dengan bekal. Maknanya juga bahwasanya rohab itu rohabatus sadr. Ya. Rohabatus sadr itu hati yang lapang,
ya, dada yang lapang untuk menyambut seseorang. Nah, itu makna rohab gitu ya. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu beberapa hal yang mesti kita persiapkan apa secara mental seperti itu gitu ya. Jadi pikiran dan hati itu persiapannya seperti itu. Hati yang bersih, kemudian pemahaman kita tentang Ramadan ya, itu benar. Insya Allah ketika kita memasuki bulan itu kita bisa memaksimalkan. Karena secara keyakinan, secara persepsi kita sudah benar, gitu ya. Hati kita pun sudah bersih, kan gitu. Jadi menyambutnya enak. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya ketika kita sudah mau memasuki bulan Ramadan itu, ya. Selain tadi utang-utang kita kepada Allah, utang kepada manusia selesai, hati kita juga sudah selesai, ya. Tinggal pembiasaannya. Ya, latihan kan gitu. Itu penting ya, karena Ramadan itu bulan ketaatan ya, terutama dalam hal ini adalah puasanya ya. Jadi kalau memasuki bulan puasa, bulan Ramadan, yang paling utama ya siap untuk puasa, Pak, kan kira-kira begitu. Nah, orang kan nggak bisa puasa kalau kita nggak sehat gitu ya, masuk angin ya, terganggu juga, nggak maksimal gitu ya. Baru juga jam 12 kepala udah pening kan gitu. Nah, ini mesti persiapan. Ya, persiapan kalau kita puasa ya disiapin lah fisiknya kan gitu ya. Sehat, bugar kan gitu ya. Dijaga kesehatan ya. Nah, itu makanya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, meskipun kita waktu kita ini sudah mepet nih. Artinya udah latihan itu harusnya kan dari awal bulan Sya'ban. Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ketika memasuki bulan Sya'ban, beliau memperbanyak puasa. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan beliau itu puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban itu untuk persiapan itu. Sehingga ketika di bulan Ramadan itu udah terbiasa, Pak. Ya. Pagi-pagi udah nggak nyari kopi lagi kan gitu. Pagi-pagi biasanya ini haus kopi gitu ya. Nah, itu udah biasa kan gitu. Nah, itu persiapan secara real latihan. Nah, jadi itu yang paling penting. Baginda Rasulullah memberikan contoh dengan puasa karena memang realnya puasa. Nah, ketika seseorang itu berpuasa, insya Allah ketaatan lain itu ngikut, kira-kira begitu. Ya. Dosa, maksiat, pelanggaran itu insya Allah akan lebih jauh ketika orang itu puasa. Kira-kira begitu. Karena memang puasa itu dikatakan oleh baginda Rasulullah sebagai wijaun, sebagai tameng. Ya. Tameng dari apa? Ya, tameng dari segala macam kemaksiatan. Nah, itu dengan cara latihan. Tentu latihan-latihan yang lain, ya, makin sergap ibadah, rajin ibadah, sholat tepat waktu gitu ya, di waktu-waktu yang memang itu fadilah gitu ya, sholat berjamaah di masjid ya, ngajinya ditambah, baca bukunya ditambah gitu ya. Nah, diisi dengan latihan-latihan seperti itu ya. Kemudian lemburnya dikurangi, Pak ya. Karena kalau lembur dalam ibadah nggak apa-apa, tapi lembur terus sebelum Ramadan, nanti Ramadan kecapean fisik jatuh. Kalau bisa kurangilah lemburnya gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang begitu memasuki Ramadan itu malah makin sibuk, Pak ya. Terutama yang bisnis kurma ini biasanya makin luar biasa ini. Malah nambah kerjaan ini ya. Nah, kira-kira itu ya. Kalau bisa diakalin apa ya, nyuruh orang lah, maksudnya ngerekrut orang gitu ya, untuk itu biar memberikan manfaat juga kepada yang lain gitu ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kira-kira itu ya persiapan atau tarhib sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita ya, memberikan karunia berupa rohabatus sadar, salamatus sadar sebelum kita
memasuki bulan suci yang mulia ini, ya, kekuatan fisik, kekuatan lahir, kekuatan batin kepada kita untuk bisa meningkatkan dan menjadikan Ramadan kali ini jauh lebih baik buat kita, ya, memperbanyak bekal akhirat buat kita. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan di dalam kesempatan kali ini karena sudah jam 6 ya, gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, terutama buat diri saya pribadi dan buat jamaah sekalian. Kalau ada salah-salah kata, kurang, ya, mohon dimaafkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada beberapa yang mungkin yang tadi karena memang hanya malam kecil itu ya. Ya. Nanti hikmahnya kayak nanti jangan yang malam ingat jadinya sepi gitu. Ya. Jadi kalau di dalam hadis itu memang penegasan Rasulullah SAW bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil memang. Ya, artinya di luar malam itu bukan termasuk malam Lailatul Qadar, kira-kira gitu. Ya. Nah, terus kalau bukan malam Lailatul Qadar, ya, berarti enggak istimewa. Ya enggak juga karena dia berada di bulan Ramadan ya jadi istimewa. Nah, cuman meningkatnya itu di malam Lailatul Qadar. Ya, sampai Rasulullah SAW memang tidak disebutkan bahwasanya beliau itu begadang gitu, tidak ada. Mungkin ya orang ngantuk manusia. Rasulullah juga ana basyar, innama ana basyarun, kan gitu ya. Ngantuk ya tidur, tapi beliau dikatakan memperkuat izarnya, sarungnya itu dikencangkan. Ya, ini kan kata kiasan, beliau tidak di rumah, gampangnya begitu. Ya, artinya beliau memang fokus ibadah di malam Lailatul Qadar atau di malam-malam ganjil, terutama yang 27. Itu lebih spesifik lagi, memang banyak riwayat dikatakan beliau di malam 27. Ya. Jadi yang dicari ya di 27-nya. Kalau kita, maksudnya ini kita dikasih alternatif Pak. Kalau mau ngejar Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Kalau misalnya 21 nggak sempat, 23 nggak sempat, 25 nggak sempat, ya kalau bisa ya 27 Pak. Ya malam dua-duanya jangan lembur dulu Pak. Siangnya jangan lembur, kita udah siapin nanti malam untuk menyambut Lailatul Qadar. Kira-kira begitu. Ya. Iya, betul. Jadi malam 10 terakhir itu ditingkatkan secara khusus di malam Lailatul Qadar. Ini tentu yang 27 ini sangat istimewa gitu Pak. Maksudnya kita ingin tegaskan berdasarkan ayat-ayat tadi itu bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adanya di malam ganjil secara spesifiknya, kemudian lebih sempit lagi 27. Ya. Apakah tidak di 10 hari terakhir itu malam Lailatul Qadar? Ada di situ. Cuman tepatnya ada di malam ganjil. Di 10 hari terakhir ditingkatkan amal ibadahnya. Kira-kira begitu. Di Indonesia mungkin agak mungkin ya. Yang benar ganjil. Kita ngitungnya dari mulai, Pak. Dari mulainya kita. Dari mulai kita itu berarti berakhirnya itu ngitungnya dari situ gitu ya. Jadi kalau mulainya hari Kamis berarti ngitungnya itu malam ganjilnya itu berarti udah malam Kamis itu malam ganjil kan gitu. Cuman tanggal 1 ya. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
sempurnakan ya kajian di hari ini untuk menyambut bulan yang kita tunggu 1444. akan juga melaksanakan latihan tarik sampai sore ya. Singapura sampai kemudian nanti sore kita akan ada makan bersama ya. Jam berapa? Ya, kumpul tarik ini hari bersama kemudian dan kita jenis